Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inandita Pertiwi dengan NIM 22030022 akan menjelaskan apa sih neuropati perifer itu. Jadi, neuropati perifer itu merupakan kerusakan saraf pada lengan dan tungkai. Biasanya terjadi terlebih dahulu pada kaki dan tungkai dibandingkan pada tangan dan lengan. Neuropati perifer dapat menyebabkan kelemahan otot dan hilangnya refleks, terutama pada pergelangan kaki. Hal itu mengakibatkan perubahan cara berjalan dan perubahan bentuk kaki. Akibat adanya penekanan atau luka pada daerah yang mengalami mati rasa, jadi sering timbul ulkus pada kaki penderita neuropati diabetik perifer. Gejala neuropati itu kan biasanya muncul di bagian tubuh dan kaki, di mana si pasien tuh merasakan kebas, nyeri seperti tertusuk jarum, kesemutan, dan nyeri seperti terbakar. Untuk patologi neuropati perifer itu tuh melibatkan kerusakan pada saraf tepi yang menyebabkan perubahan struktural dan fungsional yang signifikan. Patologi utama yang terjadi pada neuropati perifer itu adalah degenerasi akson saraf dan kerusakan selubung mialin. Patologi pada neuropati perifer yang itu tuh dapat bervariasi tergantung pada jenis dan penyebab neuropati. Dalam beberapa kasus, neuropati perifer itu dapat melibatkan kehilangan akson saraf secara progresif, dan dalam kasus lain, neuropati perifer itu dapat melibatkan kerusakan mielin secara selektif. Neuropati perifer itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya penyebab utama neuropati perifer itu ada diabetes, penyakit autoimun, infeksi virus, cedera fisik akibat trauma, kompresi saraf atau prosedur bedah, terus defisiensi nutrisi, lalu juga ada paparan zat beracun seperti obat-obatan tertentu, misal obat kemoterapi, logam berat, dan bahan industri. Patofisiologi neuropati perifer ini tuh melibatkan berbagai mekanisme yang menyebabkan kerusakan dan disfungsi saraf perifer. Mekanisme patofisiologi utama yang terlibat yaitu ada stres oksidatif, gangguan metabolisme, inflamasi, gangguan transport akson, kerusakan mielin, dan gangguan neurovaskular. Jadi dari semua yang saya jelaskan tadi, problematika pada pasien yang menderita kasus neuropati perifer ini tuh yaitu ia merasakan kesemutan pada jari-jari dan merasakan nyeri saat gerak, dan ada penurunan dorsi dan plantar fleksi. Untuk intervensi yang dapat dilakukan, yang pertama tuh ada menggunakan modalitas infrared atau IR, di mana posisi pasien prone lying. Setelah persiapan alat dan persiapan pasien selesai, selanjutnya IR itu dipasang di atas otot peroneus kira-kira 15 cm. Dosis yang dipakai, waktu terapi maksimal itu 15 menit. Pertama-tama posisikan pasien dengan posisi prone lying, kemudian kita menggunakan IR dengan jarak 15 cm dari posisi tubuh pasien kita sendiri, kemudian dengan waktu 15 menit, lalu kita on cam. Dan yang kedua bisa menggunakan modalitas TENS, di mana posisi pasien tuh duduk ongkang-ongkang, lalu terapis tuh memasangkan elektroda pada otot peroneus, lalu diatur modulasi TENS menjadi pulse continue, dan atur waktu kurang lebih 13 menit. Tujuan diberikannya IR dan TENS pada kasus neuropati perifer itu adalah untuk mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot, dan mengendalikan kadar gula darah. Kemudian kita juga bisa melakukan terapi latihan, yaitu diberikannya stretching otot gastrok dan otot peroneus, di mana terapis berada di samping pasien, dan terapis itu memfiksasi pada ankle pasien, lalu di stretching ke arah dorsifleksi dan hitung selama 3 hitungan, lalu relax. Gerakan ini tuh dilakukan 5 kali pengulangan. Penata laksanaan yang selanjutnya kita dapat melakukan terapi latihan, di mana kita men-stretching otot gastrok dan otot peroneus. Pertama-tama pasien posisinya supine lying, kemudian terapis itu memfiksasi ankle pasien dan tangan satunya itu memegang bagian tumit, lalu kita stretching ke arah dorsifleksi seperti ini. Hitung 3 hitungan, 1, 2, 3, lalu relax.
Lakukan gerakan ini sebanyak 5 kali pengulangan. Tujuan dilakukan stretching ini tuh untuk pengeluaran otot dan juga untuk meningkatkan kekuatan otot. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kasus neuropati perifer ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.